Dan fotonya itu pun sudah banyak sekali beredar di media sosial. Jadi ini bukan hoax. Maka KIB secara resmi akan dinyatakan bubar. Apakah benar bahwa nanti Anies Baswedan akan gagal maju di Pilpres 2024? Ya, selamat datang dan jumpa lagi di program Suara Kaum Muda. Kabar pencapresan Ganjar Pranowo oleh PDI Perjuangan sepertinya masih ramai menghiasi jagat dunia maya di tanah air. Mulai dari media sosial Twitter, kemudian Facebook, kemudian Instagram, dan bahkan juga TikTok. Semuanya ini masih ramai membahas soal pencapresan Ganjar Pranowo. Dan ramainya kabar pencapresan Ganjar Pranowo ini akhirnya sempat membuat pemberitaan tentang Anies Baswedan ini semakin tenggelam. Malah baru-baru ini Ganjar Pranowo juga sempat diserang oleh buzzer-buzzer Anies Baswedan dengan memperlihatkan foto Ganjar sedang memeluk seorang perempuan muda. Ya, coba bayangkan saja, parah sekali kan? Apakah seperti ini cara kinerja dari relawan Anies Baswedan? Padahal ya perempuan yang dipeluk itu adalah istrinya sendiri. Tapi oleh buzzer-buzzer Anies Baswedan itu justru dinarasikan seakan-akan Ganjar Pranowo sedang memeluk seorang perempuan lain. Padahal ya kita tahu selama ini yang sering memeluk perempuan lain itu adalah Anies Baswedan. Dan fotonya itu pun sudah banyak sekali beredar di media sosial. Jadi ini bukan hoax, bukan fitnah, dan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi ini adalah fakta. Ya, memang luar biasa sekali serangan buzzer-buzzer Anies Baswedan ini kalau menurut saya. Meskipun Pilpres ini belum juga dimulai ya, namun serangan fitnah itu sudah sangat masif dilakukan oleh pendukung Anies Baswedan. Terutama melalui media sosial. Lah ini kan parah sekali, bener gak? Gini kok mereka ini ingin menang coba. Lah emangnya mau menang dari mana coba? Ya tapi kita lupakan sajalah perilaku buzzer-buzzer Anies Baswedan yang murahan itu. Mendingan kita membahas terkait dengan manuver politik pasca PDI Perjuangan resmi menjadikan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden di 2024. Ya, pemilu 2024 sudah tinggal sebentar lagi. Dan manuver-manuver politik itu pun semakin gencar dilakukan oleh para elit politik. Misalnya manuver politik yang dilakukan oleh Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Jadi baru kemarin ini P3 telah resmi memutuskan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden di pemilu 2024. Ya, manuver dari P3 ini disinyalir lantaran ada maksud ingin mengajukan Sandiaga Uno sebagai bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Ganjar Pranowo di pemilu 2024. Jadi setelah kemarin Sandiaga Uno keluar dari Partai Gerindra, dikabarkan bahwa beliau ini akan segera bergabung dengan Partai Persatuan Pembangunan atau P3. Dan mengetahui hal tersebut, PDI Perjuangan pun menyambut sangat baik dukungan yang diberikan oleh P3 ini. Bahkan keduanya dalam waktu dekat ini pun akan segera melakukan sebuah pertemuan. Ya, namun demikian tidak dapat dipungkiri bahwa ada saja pihak-pihak yang mulai merasa tidak senang. Ya, memang pasca pengumuman Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024 dari PDIP, seolah-olah hal itu menjadi pemicu bagi partai dan tokoh politik lainnya untuk mengadakan berbagai pertemuan. Ya, misalnya kunjungan Prabowo Subianto ke Solo untuk halal bihalal dengan Presiden Jokowi. Ya, kemudian ada juga manuver lain yang datang dari Partai Hanura. Jadi sehari pasca pengumuman PDI Perjuangan soal pencapresan Ganjar Pranowo, Partai Hati Nurani Rakyat atau Hanura diketahui mendeklarasikan dukungan penuh untuk Ganjar Pranowo sebagai capres di Pilpres 2024. Dan bukan hanya sampai di situ, namun baru kemarin ini ya, Prabowo Subianto juga telah melakukan pertemuan lagi dengan Caimin. Ya, hal itu dilakukan sebagai penegasan bahwa mereka saat ini masih solid dalam berkoalisi.
Nah, yang mengkhawatirkan lagi adalah posisi Koalisi Indonesia Bersatu atau KIB dan juga Koalisi Perubahan. Ya, menurut analisis sederhana saya, mungkin bisa dikatakan bahwa posisi KIB saat ini kakinya sudah setengah pincang. Nah, mengapa saya katakan demikian? Karena P3 saat ini secara resmi telah menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024. Jadi secara logika ya, kalau merujuk pada poin-poin kesepakatan koalisi yang ditandatangani oleh 3 pimpinan partai, maka KIB secara resmi akan dinyatakan bubar jika PAN dan Golkar memiliki pilihan capres yang berbeda dengan P3. Nah, ini sudah otomatis karena nggak mungkin dengan pilihan capres yang berbeda, namun mereka ini masih tetap berkoalisi. Benar nggak? Kan sesimpel itu cara berpikirnya. Nah, kalau sekarang di antara mereka masih belum menyatakan bubar, ya karena memang PAN dan Golkar saat ini masih belum memutuskan secara resmi siapa capresnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah PAN dan Golkar nanti akan berada dalam satu koalisi bersama PDI Perjuangan mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres di 2024? Kan itu pertanyaannya, benar gak? Atau jangan-jangan mereka ini justru akan bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya? Ya, karena setelah P3 resmi mendukung Ganjar Pranowo, maka posisi PAN dan Golkar ini tidak lagi dapat mengusung capres dan cawapresnya sendiri. Karena apa? Karena mereka ini tidak cukup suara. Maka dari itu mereka ini harus menjalin koalisi baru. Nah, kemudian posisi Koalisi Perubahan yang terdiri dari Partai Nasdem, kemudian Partai Demokrat dan PKS ini juga sangat rawan kalau menurut saya. Nah, karena apa? Karena sampai dengan hari ini, sampai dengan detik ini, mereka masih kesulitan untuk menentukan bakal calon wakil presiden untuk mendampingi Anies Baswedan. Nah, kalau situasinya yang seperti ini masih terus berlarut-larut, maka bisa jadi Partai Nasdem akan keluar dari Koalisi Perubahan. Dan kalau itu sudah terjadi, maka otomatis Koalisi Perubahan pun akan segera bubar. Ngeri sekali kan? Nah, terus pertanyaannya adalah bagaimana dengan nasib Anies Baswedan? Kan itu pertanyaannya. Ya, sekarang kalau misalnya Koalisi Perubahan itu bubar, maka Anies Baswedan pun akan gagal untuk mendapatkan tiket maju sebagai bakal calon presiden di 2024. Dan bisa jadi nanti yang maju di Pilpres 2024 hanya akan ada 2 calon. Nah, yang pertama itu adalah Ganjar Pranowo dan yang kedua adalah Prabowo Subianto. Ya, namun demikian segala hal masih bisa terjadi dan dinamika politik juga masih terus berkembang saat ini. Apakah benar bahwa nanti Anies Baswedan akan gagal maju di Pilpres 2024? Ya, sebaiknya kita tunggu saja bagaimana perkembangan politik selanjutnya. Setuju? Ya, saya Yusuf Muhammad. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di episode Suara Kaum Muda berikutnya.